Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sosial semua, balik lagi di Podio Cases, podcast video kesejahteraan sosial bersama Pexos ID. Nah, kali ini kita udah ada dua guest speaker kita, ya, yang luar biasa. Dan saat ini juga saya ditemani oleh Ayin, ya, host dari Pexos ID. Sama-sama kita akan mendengarkan penjelasan. Kita juga sama-sama akan berdiskusi dengan tema peran dosen muda kesejahteraan sosial untuk masa depan pekerja sosial. Nah, jadi selama ini kan kita bertanya-tanya nih, bagaimana sih sebenarnya masa depan pekerja sosial? Nah, di sini sudah ada dua speaker sebagai dosen muda dari program studi kesejahteraan sosial. Yang pertama ada Uga Gunawan. Nah, beliau adalah dosen dari Universitas Pasundan. Kemudian yang kedua adalah ada Mary Esterlita yang merupakan dosen dari Universitas Gunawan. Halo Kak Mary dan Kak Uga, apa kabar? Halo Kang Zaki. Halo Baik, semuanya. Wah, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Sehat. nah selain mengajar, sekarang ada kesibukan apa lagi nih? Oke. Ya paling kalau kesibukan sih sekarang saya pengurus di DPP IPSPI di bidang pengembangan profesi. Lalu juga kadang juga saya juga masih jadi pekerja sosial juga, saya di lapangan juga melakukan community development kayak gitu. Kak Mary, gimana kesibukannya selain mengajar ini di tengah pandemi COVID? Iya. Kalau saya aktivitasnya kalau selain mengajar ya, tentu kalau dosen itu sebenarnya kan tridharma ya, penelitian, pengabdian masyarakat, dan beberapa minggu yang lalu itu pengajuan untuk penelitian, pengabdian masyarakat yang didanai oleh hibah Kemenristek-Dikti gitu ya. Kalau tahun lalu alhamdulillah udah lolos gitu ya, mudah-mudahan tahun ini bisa lolos lagi. Aktivitasnya sekarang ini karena mau reakreditasi, kemudian juga proses pengembangan binawan ini karena kita kan masih perlu untuk bisa memperkenalkan lagi binawan ini ke khalayak umum karena kan kita masih baru gitu. Oke, menarik memang sobat sosial semua bahwa kedua narasumber kita berasal dari satu Universitas Pasundan di Bandung, kemudian juga Universitas Binawan di Jakarta. Sebenarnya Binawan ini memang baru berapa tahun? Baru 2 tahun ya, Kak Mary ya? Baru 2 tahun dari 2018. 2018. Kalau Unpas sebenarnya udah lama ya, Auga ya? Udah lama banget. Udah lama. Nah, tapi kedua kampus ini sangat gencar-gencarnya untuk mempromosikan prodinya masing-masing. Ya, Unpas juga lagi gencar-gencarnya mempromosikan prodi Kesos, Binawan juga lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan prodi Kesosnya. Bicara promosi sebenarnya tidak hanya promosi kampus, tapi juga di sini kita juga ada misinya, yaitu kita ingin juga memperkenalkan apa sih itu program studi ilmu kesejahteraan sosial dan juga profesi pekerjaan sosial gitu. Apalagi ya kayak kita tahu nih kan sekarang kita sudah punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial gitu ya. Ini jadi sebuah kebanggaan besar ya untuk kita gitu. Gimana profesi kita ini diakui gitu, dan tentu saja nanti akan ada kaitannya dengan bagaimana sih pengembangan keilmuan yang harus dilaksanakan gitu untuk mungkin nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang kayak gitu. Wah, luar biasa banget Kak Mary dan Kang Uga ya. Tadi banyak banget share mengenai kesibukannya saat ini. Nah, ngomong-ngomongin tentang kesibukan saat ini, tidak terlepas dari masa-masa pandemi yang mungkin sedang kita hadapi dan sedang kita rasakan sekarang ya, Kang Uga dan Kak Mary. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai ada nggak sih hal-hal apa aja yang berubah mungkin dalam mengajar, bagaimana, lalu apa tantangan dari para dosen muda yang luar biasa ini saat mengajar? Mungkin bisa diceritakan. Karena ini barusan habis ngajar ya, jadi related banget pertanyaannya. Tantangan pastinya di dalam saat ini ya, situasi sekarang pandemi itu udah dari bulan Maret ya, kita itu kuliahnya itu online ya, online secara daring. Di sini sebagai dosen kita juga harus bisa menguasai teknologi
dan juga bisa mengembangkan metode-metode pembelajaran yang itu bisa sesuai gitu ya dengan situasi saat ini. Contohnya tadi barusan saya habis buat sebuah video pembelajaran gitu ya. Dan ini cukup ya sebenarnya cukup jadi tantangan juga karena biasanya kan kita ngajar ya masuk kelas gitu kan, kita sharing, kita cerita tentang materi kuliah. Tapi sekarang itu kita harus bisa memvideokan proses pembelajaran kita, materi pembelajaran kita, dan ini butuh banget waktu gitu ya. Dan juga Binawan udah punya sistem pembelajarannya melalui learning management system, itu juga kita harus menyiapkan materi-materi pembelajaran yang harus bisa diakses oleh mahasiswa. Belum lagi kita kasih feedback dan sebagainya, ini tentu jadi tantangan sendiri sih saat pandemi ini gitu. Wah, luar biasa. Jadi ada beberapa upgrade skill yang memang istilahnya didesak seperti itu ya Kak ya? Iya, mau nggak mau. Iya. Ya, tadi sama kayak Mary, bener. Jadi situasi pandemi COVID-19 ini ternyata di satu sisi mendorong kita, dosen-dosen muda khususnya, dan juga dosen pada umumnya, untuk bisa menguasai berbagai teknologi-teknologi yang ada pada hari ini. Kayak sekarang gini deh. Mungkin di 20-30 tahun yang lalu kita nggak pernah kepikiran kalau kita bisa melakukan pembelajaran secara daring gitu. Maksudnya kita bisa belajar di rumah dan dengan adanya fitur video conference dan sebagainya. Dan ini tuh menjadi sebuah tantangan untuk kita. Bagaimana kita bisa menguasai teknologi yang ada sekarang. Itu satu ya. Tadi kalau Mary bilang di Binawan ada learning management system, sama di Unpas juga. Kita sejak pandemi COVID-19 ini, kita juga menggunakan pembelajaran secara daring melalui learning management system. Kebetulan kalau di Unpas ini, kalau di visi khususnya, di Prodi Ilmu Kesehatan Sosial, di Universitas Pasundan, ada 2 learning management system yang digunakan. Satu LMS Moodle dan juga LMS UDL. Kayak gitu. Tantangannya di mana nih kalau buat dosen nih? Kayak contohnya mungkin saya nih, karena saya ngajar di beberapa angkatan, saya ternyata harus pakai si 2 LMS ini gitu. Dan akhirnya saya bisa menguasai 2 LMS ini. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya alhamdulillah nih kalau di Unpas ini memang sebelumnya kita sudah punya kita sudah punya UPT pembelajaran jarak jauh atau UPT PJJ yang ada di fakultas. Dan ini cukup membantu juga gitu kami khususnya dosen-dosen semua di fakultas khususnya di prodi untuk bisa menguasai ini apa sih itu yang namanya Zoom kayak gitu loh. Terus kemudian apa sih LMS itu, Moodle itu apa sih, UBL itu apa sih, dan alhamdulillah dengan adanya ya, tim PJJ ini di fakultas ini bisa menunjang juga kebutuhan dosen dan juga mahasiswa dalam melakukan pelajaran jarak jauh kayak gitu. Tapi emang ini udah mulai mengarah ke transformasi teknologi memang luar biasa ya. Di podcast pertama kita bareng Kak Ella berbicara tentang bagaimana di Melbourne itu kita para mahasiswa KESOS atau dalam hal ini mahasiswa secara umum, mereka udah banyak menggunakan e-learning, kemudian juga learning management system dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu mungkin kayaknya kita jauh sekali tertinggal, tapi ternyata sekarang itu udah ada ke arah sana gitu ya, ke transformasi teknologi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini juga diikuti oleh kampus-kampus lain ya, bukan cuma Unpas dan juga Binawan ya, karena ini bisa meningkatkan juga kualitas mahasiswa KESOS ke depan. Terus kalau kita flashback lagi nih ke awal untuk Kak Mary dan juga Kak Uga, ini kan nggak langsung tiba-tiba jadi dosen dong, otomatis ada ceritanya, mungkin ada suka dukanya, kemudian memilih berkarir di dunia akademisi itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya bisa menjadi seorang dosen. Kak Uga dulu. Oke, kalau diceritain kenapa bisa jadi dosen ya, panjang ya ceritanya gitu. Ya intinya sih, kenapa kok kemudian mau mungkinnya jadi dosen gitu. Saya tuh ngerasa jadi dosen itu seperti sebuah panggilan hati. Saya punya cita-cita ingin jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan kemudian ternyata
saya melihat jadi dosen itu bisa jadi salah satu bisa jadi salah satu ranahnya gitu, wadahnya gitu untuk kita menjadi orang yang bermanfaat, dan itu cita-cita saya, jujur aja gitu. Akhirnya saya memang punya cita-cita saya pengen jadi dosen gitu. Cuman ya mungkin ya kayak mungkin kami juga nanti bisa cerita deh gitu tentang yang namanya mau jadi dosen itu banyak kali perjuangannya gitu, banyak sekali suka dukanya gitu. Untuk jadi dosen itu nggak cukup hanya selesai S2 saja, tidak hanya itu, tapi juga termasuk harus ditunjang juga dengan bagaimana kita at least minimal gitu kita bisa menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan studi kita gitu, atau mungkin nanti bidang apa sih yang ingin kita dalami, itu bukan perkara mudah. Lalu juga kemudian kita berbicara bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita punya kemampuan, kita punya pengetahuan dan sebagainya. Dan kalau tadi bicara awalnya gimana jadi dosen, mungkin kalau saya dulu waktu itu mungkin kayak saya jadi pengen sharing juga sama teman-teman gitu, bahwasannya yang namanya cita-cita itu harus diperjuangkan dengan penuh kegigihan gitu. Tapi dari awal itu kalau nggak, dari awal ingin jadi dosen, kemudian diperjuangkan ingin jadi dosen gitu? Kalau boleh jujur, saya dari awal memang cita-citanya jadi dosen. Makanya kenapa dulu dari begitu lulus S1, saya langsung S2 dulu. Saya ingat banget waktu itu, saya tuh sidang tuh 22 Juli, 9 Agustus saya udah kuliah lagi. Saya ingat itu jaraknya cuma 2 minggu banget dari lulus S1 ke kuliah. Ya memang itu cita-citanya tuh kayak gitu kan gitu sebenarnya. Tapi saya tuh ingat banget didikan dari almarhum papa saya. Papa saya selalu bilang gini, kamu kalau punya cita-cita harus kejar cita-cita kamu, tapi kamu jangan pernah sekalipun berekspektasi tinggi terhadap apapun kayak gitu. Intinya kamu hidup itu let it flow aja. Akhirnya ya udah deh, dengan prinsip itu saya coba kejar, pokoknya saya pengen coba kejar cita-cita saya, tapi satu sisi saya juga tidak terlalu berekspektasi tinggi gitu. Malah sebelum akhirnya saya di tempat kerja sekarang, saya sempat waktu itu berapa kali hampir join ke beberapa NGO waktu itu. Cuman ya qadarullah, mungkin memang kata Allah jalannya bukan kayak gitu. Tiba-tiba nggak sengaja, ya mungkin sudah rencana Tuhan seperti itu. Alhamdulillah tiba-tiba saya diajak untuk bergabung di tempat kerja saya sekarang, dan itu saya langsung alhamdulillah ini cita-cita dapat gitu. Dan of course gitu, nggak pakai pikir panjang, nggak pakai mikir dua kali, saya langsung saya bersedia, saya mau untuk join. Dan ada kepuasan tersendiri loh saat kemudian alhamdulillah cita-cita itu kecapai. Tapi tetap gitu, jangan pernah berekspektasi tinggi gitu, karena takutnya kalau udah berekspektasi tinggi itu kalau kata papa saya, takutnya kalau ternyata kamu udah berekspektasi tinggi, ternyata harapan kamu itu nggak kecapai, takutnya nanti kamu malah jadi sakit. Jadi take it easy aja, kerja, yang penting kamu kerja keras kayak gitu. Dan urusan hasil cita-cita itu kalau dapat itu hanya bonus gitu aja. Dari Kak Mary gimana? Oke. Sebenarnya untuk awal nggak pernah sih kepikiran untuk bisa jadi dosen gitu kan. Awal saat tamat lulus di bangku SMA itu cita-citanya pengennya jadi dokter gitu, karena itu yang terdoktrin dari orang tua gitu kan. Mungkin kebanyakan anak-anak seperti itu gitu kan. Ini bukan berarti saya bilang opsi yang terakhir, bukan, tapi bahwa ternyata setelah saya terjun masuk ke dalam dunia pekerjaan sosial, akhirnya saya enjoy gitu kan, enjoy menjalankan pendidikan. Akhirnya saya juga sama nih sama Kang Uga ya, prosesnya kita udah lulus S1 langsung lanjut lagi gitu ya, S2. Cuma liburnya 2 minggu gitu ya tadi ya. Terus lanjut untuk S2, bahkan saya belum wisuda S2, saya udah dipanggil gitu kan untuk bisa seleksi jadi dosen di Binawan. Dan ini juga prosesnya cukup panjang hingga akhirnya saya jadi Kaprodi saat ini gitu ya. Ya, dan saya berpikir bahwa saya punya harapan gitu, pengen suatu saat itu berada di sebuah podium atau berada di sebuah tempat yang mana orang banyak mendengarkan saya. Akhirnya
kok saya flashback, kayaknya itu cita-cita ataupun keinginan saya saat itu alhamdulillah terwujud gitu saat ini. Jadi itu sih mungkin barangkali cerita singkatnya gitu kan untuk proses ataupun cita-cita awalnya sebenarnya menjadi dosen di awal hingga saat ini seperti apa. Nah, dan memang Sobat Sosial juga harus tahu bahwa Kak Uga, kemudian juga Kak Mary ini nggak langsung tiba-tiba jadi dosen. Kalau misalnya kita harus bacakan CV-nya ya, Ain ya, ini udah panjang banget gitu ya. Jadi mulai dari prestasi-prestasinya seperti apa, kemudian juga jadi mahasiswa berprestasi, pengalamannya seperti apa, memimpin di beberapa organisasi, kemudian juga ada cetak prestasi lainnya. Ini memang udah keren banget gitu. Jadi memang semua itu butuh proses. Sampai sekarang Kak Uga, kemudian juga Kak Mary menjadi salah satu dosen di perguruan tinggi. Ya, luar biasa banget ya Kak Zaki, tadi kita dengerin prosesnya memang tidak mudah untuk menjadi seorang dosen. Begitu. Nah, tentunya setelah menjadi dosen pun juga ada tantangan-tantangan dalam menghadapi mahasiswa ya Kak Mary dan Kak Uga ya. Nah, karakternya kan beda-beda tuh mahasiswa kan ya. Iya. Karakternya mungkin ada yang agak sedikit selengean atau mungkin seperti apa. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa jadi tantangan, bisa jadi juga istilahnya as backing lagi jadi dosen ya. Atau karakternya itu bisa juga dilihat dari ini, kan ada tuh ya kampus yang kebanyakan mahasiswanya itu bermindset mikro. Kemudian juga ada satu kampus yang mindsetnya tuh makro banget gitu ya. Saya nggak usah sebut kampusnya mana ya. Cuman Sobat Sosial juga sudah tahu mana mindset mikro dan mana mindset makro. Nah, jadi sebenarnya karakter dari kampus masing-masing ya, Binawan dan juga Unpas itu seperti apa sih? Gitu ya, ini ya pertanyaannya. Jadi karakter mahasiswa di Binawan seperti apa? Karakter mahasiswa di Unpas secara umum seperti apa? Boleh dari Kak Uga dulu? Oke. Makasih. Kalau bicara karakter ya, kalau tadi karakternya kita coba klasifikasikan seperti apakah mahasiswanya lebih condong ke ranah makro atau ke ranah mikro. Mungkin kalau saya bilang kalau di Unpas sendiri itu kita general gitu dan balance. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang sangat interest di bidang makro. Ada juga teman-teman yang interest di bidang mikro. Jadi kalau itu sih balance. Itu kalau bicara tadi ya tentang kecenderungannya kemana sih, apakah mikro dan makro. Nah, mungkin kalau saya boleh sedikit cerita nih, kalau kan ada nih ya beberapa kampus yang dia punya cara khusus, kasusnya itu lebih ke ranah makro, ranah mikro. Nah, kalau Unpas itu kita itu kita itu punya salah satu ciri dari kasus Unpas itu, kita di sini mengacu sama visi misi dari Universitas Pasundan sendiri, yakni pendidikan yang berkarakter Islam dan Sunda gitu. Nah, kalau misalnya tadi bicara spesifik tentang gimana sih karakter mahasiswa gitu. Kalau tadi dari Ain kan nanya karena ada yang selengean, ada yang gini gitu, gimana ya? Kalau saya tuh ngelihat di mana dalam satu kelompok itu pasti ada aja gitu, pasti paket lengkap tuh ada gitu. Ada yang baik banget, ada yang sopan banget gitu, ada yang suka bercanda gitu, ada yang rada-rada semua itu ada gitu, semua itu ada. Apalagi gini nih, salah satu mungkinnya saya ngelihat tantangannya buat dosen muda itu adalah bagaimana bisa bisa menyelesaikan diri gitu. Karena yang dihadapin itu adalah mahasiswa yang mungkin umurnya tuh nggak beda jauh sama kita sendiri gitu loh. Atau mungkin aja umurnya tuh sama kayak adik kita kayak gitu loh. Makanya di situ selalu ada strategi-strategi khusus gitu ya, untuk yang kita gunakan untuk gimana sih bisa membangun trust building gitu, membangun bonding antara kita sebagai dosen dan juga teman-teman mahasiswa kayak gitu. Tapi it's all good kok, it's all good, it's all fun. Maksudnya gini, kita juga sebagai dosen itu harus ingat. Ini nggak tahu, ini mungkin kalau buat saya gitu ya. Saya tuh setiap kali ngelihat teman-teman mahasiswa itu selalu ingat sama diri saya mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Saat saya pertama kali menjadi mahasiswa,
saya selalu ingat kalau saya pun pernah ada di posisi mereka gitu. Which is apa? Saya harus coba untuk mengerti bagaimanakah karakter mereka, bagaimanakah kekhawatiran mereka, atau bagaimanakah mereka dalam memandang gitu atau melihat segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, itu sih mungkin kalau buat saya yang menarik gitu. Sehingga saya selalu coba untuk saya tuh selalu coba sama teman-teman itu untuk melakukan pendekatan gitu. Dan saya selalu coba untuk mengerti mereka gitu. Karena mau bagaimanapun itu adalah kuncinya gitu. Saat kita bisa mengerti mereka dan mereka pun paham kalau kita mengerti mereka, mereka pun nanti akan mengerti juga sama kita gitu. Jadi dan alhamdulillah kemudian bonding itu akan terbangun. Wow, luar biasa banget Kak Uga. Jadi memang harus adaptif dari segala macam karakter gitu ya Kak ya, agar tetap bisa diterima mahasiswa. Oke. Kalau Kak Mary mungkin gimana sih karakter mahasiswa Binawan? Oke, Ain. Pertama mungkin dari pertanyaannya karakter untuk pendidikannya ya. Kalau Binawan sendiri juga sebenarnya memang ke pekerja sosialnya generalis ya. Jadi kita mempelajari mikro, meso, makronya. Namun kita spesifiknya untuk unggulannya kita ke bidang kesehatan karena memang itu yang menjadi concern Binawan, karena kita juga awalnya kan berada di sekolah tinggi kesehatan Binawan ya, yang sekarang sudah berubah jadi Binawan gitu. Jadi itu untuk informasi untuk bagaimana arah dari karakter pendidikannya. Kalau untuk karakteristik mahasiswa, ya sama ya kayak apa yang disampaikan tadi oleh Kang Uga ya, macam-macam gitu kan, sama lah kita juga di dalam satu keluarga aja macam-macam kan karakteristiknya. Tentu sebagai dosen harus bisa memahami masing-masing karakteristik masing-masing dari si mahasiswanya. Dan bahkan kebanyakan dari mahasiswa saya sendiri itu ada yang lebih tua, bahkan 2 kali lipat mungkin ya dari usia saya sendiri gitu. Jadi ini yang juga saya harus menyesuaikan bagaimana bisa menyesuaikan diri untuk kepada orang yang lebih tua ya, walaupun kita posisinya juga di sini dosen, dan juga ada juga yang lebih muda daripada saya, dan saya menempatkan ini kalau di luar ya kita seperti teman ya, tapi kalau kita di dalam ya saya harus menempatkan diri sebagai dosen gitu. Dan ini juga nggak, untuk bagaimana pendidikan ini kan juga nggak satu-satunya untuk mengejar nilai juga kan. Jadi memang penting dari karakteristik masing-masing mahasiswa ini, dosennya harus bisa membimbing gitu kan, dari segi bagaimana karakteristiknya dari mahasiswa itu gitu. Kadang kan ada mahasiswa yang motivasinya down gitu ya, lagi malas-malasan, apalagi pas pandemi kayak gini gitu. Lagi kuliah mungkin lagi tidur gitu kan, ngantuk atau apa. Pokoknya banyak banget tantangannya. Yang itu kita sebagai dosen nggak hanya tujuan dan sasarannya bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga bagaimana memotivasi, bagaimana untuk bisa membuat mereka lebih percaya diri, membuat mereka bisa mengatasi berbagai masalah ataupun kendala-kendala di dalam proses perkuliahan ini, hingga akhirnya nanti mereka bisa sampai ke gerbang kelulusan gitu. Itu yang harapan kita gitu kan. Jadi memang ada treatment khusus untuk mahasiswa, teman begitu ya Kak ya. Pastinya. Dari karakter itu tentu nanti juga berpengaruh besar kepada kita sebagai para dosennya gitu ya, seperti untuk Kak Mary juga Kak Uganya. Apakah ada beban nggak sih untuk Kak Uga dan juga Kak Mary ketika menjadi dosen muda? Kemudian yang kedua, bisa apa sih sebenarnya dosen muda ini? Ya, kalau dikatakan beban nggak sih? Tentu awalnya beban gitu ya. Bebannya sebenarnya lebih ke hal yang positif ya. Bukan berarti bebannya bikin down gitu. Tapi beban kadang merasa ilmu yang saya miliki belum tentu cukup gitu untuk saya berikan kepada orang lain ataupun mahasiswa saya gitu. Di satu sisi saya punya beban seperti itu gitu ya. Nah, kalau dikatakan apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh dosen muda? Emang dosen muda bisa nggak sih gitu ya? Kalau saya katakan dosen muda bisa nggak sih? Tentu bisa gitu ya, bisa. Kenapa ya? Sampai hari ini akhirnya ya saya bisa untuk menjadi dosen dan juga
juga banyak teman-teman saya itu bisa jadi dosen gitu ya di berbagai kampus. Dan tentu yang berbeda dari dosen muda itu adalah spiritnya gitu kan. Spiritnya, semangatnya yang tinggi, semangat belajar, semangat untuk mengasah ilmu dan kemampuan dan keterampilan itu yang jadi salah satu hal yang nggak bisa dilupakan gitu. Men-share ilmu yang lebih baik gitu kan kepada mahasiswa gitu. Itu sih pasti ada strategi yang harus dilakukan, harus banyak baca buku, baca jurnal yang mungkin referensinya nggak hanya dari dalam negeri, dari luar, itu yang jadi suatu hal yang harus dilakukan gitu. Dan bahkan memang di Indonesia ini masih jarang juga ya jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia gitu ya, terutama di bidang Kesos Peksos. Yeah. Makanya dosen-dosen muda Kesos ini punya tantangan juga, salah satunya adalah harus bisa berbahasa Inggris gitu ya, karena memang betul. Kita kebanyakan jurnal-jurnal dari Australia, dari Amerika, dari Inggris. Kalau Kak Uga gimana? Ada beban nggak sih, dan emang sebenarnya dosen muda itu bisa apa sih? Ya, Kak Zaki, kalau misalnya bicara beban ya pasti tentu saja ada gitu. Dan ya kalau boleh jujur ya, saat pertama kali jadi dosen tuh ngerasa gitu, oh ada sekarang tuh ternyata punya beban baru ya gitu sebagai seorang pendidik gitu, yang dimana beban ini kita bicara juga mengenai how we behave gitu in front of people gitu loh. Mungkin dulu waktu zaman mahasiswa kita bisa menjadi gini, saat jadi dosen itu kita sadar kalau bahwasannya akan ada orang-orang yang kemudian akan sangat look up to dengan kita gitu loh, which is kemudian akan ada juga tuntutan dari lingkungan gitu ya. Namanya dosen itu harus bersikap seperti apa sih, berdinaknya bagaimana sih, dan sebagainya. Dan sometimes itu bisa jadi beban gitu untuk kita gitu. Satu, itu mungkin dari segi moral ya, moralnya dan moralnya gitu ya. Nah, kemudian beban nomor 2 mungkin yang menurut saya dulu saya pernah cukup merasakan, bagaimana kita bisa meyakinkan orang di sekitar kita bahwasannya kita itu bisa gitu. Dan kita tuh mampu. Itu mungkin sih kemudian beban yang kemudian menjadi tantangan untuk kita overcome kayak gitu. Saya nanti kayak gitu ya. Karena begini, kalau kita bicara mengenai dosen muda, kita bicara mengenai bagaimana kita tuh harus selalu mengupgrade ilmu pengetahuan kita gitu. Kita harus selalu update dengan kondisi-kondisi yang sedang ada di sekitar kita gitu. Khususnya mungkin dengan lingkungan sosial, juga bagaimana kaitannya dengan ilmu yang sedang kita dalami dan sebagainya. Sehingga secara tidak langsung itu pun akan mendorong kita gitu, memaksa kita juga gitu, untuk kita harus selalu bisa mengupgrade diri kita gitu, dari ilmu, kemudian keterampilan dan sebagainya. Kayak contohnya gini deh gitu, kayak kondisi pandemi COVID-19 sekarang gitu loh. Saat kemudian kita dianggap sebagai seorang kita dianggap sebagai anak muda gitu, milenial, akan ada beberapa harapan-harapan yang muncul dari lingkungan kita. Dan kemudian kita pun menjadi terpacu untuk kita harus belajar kayak gitu loh. Kenapa? Agar saat kita bisa, kita pun bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Ya, dan di sini. Oh, dan juga gini juga, kadang mungkin ya sedikit, bukan beban sih, lebih ke tantangan gitu. Saat kita jadi dosen muda itu, kita akan sadar bahwasannya kita tuh akan bekerja dengan dosen-dosen kita gitu, dengan guru-guru kita gitu, orang-orang yang dulu mendidik kita. Bagaimana kemudian kita bisa kita bisa tidak hanya menyerap ilmu dari dosen-dosen kita, dari guru-guru kita gitu, tapi juga kita pun bisa mengupgrade keilmuan kita gitu, dan kemudian meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwasannya kita pun bisa gitu. Nah, ngomongin tentang mahasiswa lagi nih Kak Mari dan Kak Uga. Nah, apa sih hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh mahasiswa atau mahasiswi kesejahteraan sosial? Ini kan menarik banget nih buat sobat sosial yang sedang mendengarkan. Mungkin dari Kak Mary, boleh mengawali ya? Oke. Apa yang perlu ditingkatkan ya? Tentunya budaya membaca sebenarnya sih. Itu yang pertama. Kenapa? Karena memang
kita ini sangat apa ya, kulturnya itu sangat sangat sulit ya untuk rajin membaca gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus ditanamkan kepada mahasiswa-mahasiswa dan tidak hanya berfokus bagaimana mendapatkan materi dari dosennya gitu, karena dosen itu bukan sumber utama dari proses pembelajaran, tapi dosen itu yang memfasilitasi proses pembelajaran. Jadi tentu mahasiswa harus banyak belajar, banyak membaca, banyak membahas buku-buku ataupun jurnal-jurnal, menambah pengetahuan, dan nantinya di dalam proses perkuliahan hendaknya mereka menyiapkan gitu kan bahan-bahan diskusi. Itu yang kita harus tingkatkan dari mahasiswa-mahasiswa KESOS khususnya. Kemudian juga yang kedua kalau dari saya adalah bagaimana mahasiswa ini bisa mengasah keterampilan di luar proses perkuliahan gitu ya. Mengasah keterampilan mungkin bisa dengan cara magang ataupun praktek-praktek kecil gitu yang bisa mereka lakukan gitu kan. Itu setidaknya bisa mengasah keterampilan mereka gitu ya sebelum mereka turun ke lapangan. Dan juga mungkin yang terakhir yang ketiga kalau dari saya, bagaimana mahasiswa KESOS itu bisa membangun jaringan gitu kan, membangun jaringan, kemudian bagaimana mengenal berbagai profesi, nggak hanya KESOS gitu kan. Bahkan kalau di binaan itu banyak sekali prodi-prodi di bidang kesehatan yang mana sebagai pekerja sosial kita harus bisa dong mempromosikan profesi kita. Dan memang belum banyak yang tahu, tapi disitulah kesempatan kita untuk bisa memperkenalkan gitu kan. Dan akhirnya sekarang sudah sangat terkenal gitu kan, maksudnya sudah sangat dikenal. Oh ya KESOS, oh ya KESOS, udah banyak kalau di Binawan sendiri gitu. Dengan proses kita memperkenalkan bagaimana kompetensi kita, memperkenalkan bagaimana tugas-tugas yang kita lakukan, akhirnya banyak yang mengajak kita kolaborasi, khususnya di dalam kegiatan pengabdian masyarakat gitu kan. Nah itu, jadi membangun kerjasama, banyak membuat jejaring ya, bukan hanya sesama KESOS, itu penting untuk mahasiswa KESOS, dan juga penting juga untuk mengasah keterampilan di luar KESOS itu adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu bisa mungkin mengasah dari skill-skill komunikasi gitu ya, terus juga mengasah skill teknologi atau sebagainya yang itu bisa menunjang nantinya di dalam profesi KESOS gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas, jadi itulah gunanya mahasiswa kan, maha dari siswa, jadi harus bisa di luar ya, harus ekspektasinya harus bisa lebih gitu. Saya menangkapnya dari reading, internship, linking, dan upgrading mungkin ya Kak Mary ya. Luar biasa banget. Ada 4 poin yang saya ambil tadi. Nah, mungkin dari Kak Uga bisa menambahkan apa aja atau hal-hal apa yang perlu ditingkatkan oleh mahasiswa atau mahasiswi kesejahteraan sosial? Oke, kalau saya sih ya, saya namain dari Mary tadi. Betul yang tadi disampaikan oleh Mary. Ada beberapa poin yang harus teman-teman kembangkan dan juga siapkan untuk menghadapi nanti dunia pekerjaan setelah lulus. Dan saya mau nambahin lagi, ada beberapa skills yang harus teman-teman kuasai gitu. Kaitannya kalau in order teman-teman ingin mencapai apa yang teman-teman idamkan gitu. Atau at least minimal teman-teman bisa bersaing gitu. Di sini bersaing itu dalam artian bukannya bersaing, teman-teman gini, saat ada teman-teman masuk dunia kerja, teman-teman harus sadar saingan teman-teman itu bukan hanya teman-teman sekelas kita, teman-teman sekampus kita gitu, tapi juga kita kan bersaing dengan orang di luar gitu. Sehingga ada beberapa soft skills yang kita kembangkan. Mungkin satu nih saya nambahin dari Kameli tadi. Dari Kameli tadi kan ada membaca, itu betul. Lalu kemudian tadi bagaimana kita bisa menguasai teknologi, mengembangkan skill komunikasi gitu. Saya mau nambahin nih, yang harus teman-teman juga kembangkan adalah kemampuan bahasa asing. Gitu. At least minimal bahasa Inggris. Kalau boleh saya sharing, ini pengalaman saya dulu, saya 2017 dapat kesempatan untuk bisa ikut sebuah workshop collaboration among social workers se-ASEAN. Gitu. Di sana ternyata kemudian saya menyadari, gitu, ternyata kemampuan berbahasa asing itu sangat penting sekali. Kalau kita mau bersaing gitu, dalam peta persaingan global, karena kalau kita ngomongin ASEAN, kita tuh sudah masuk ke dalam era
masyarakat ekonomi ASEAN gitu, which is kita orang Indonesia gitu. Kita nanti bisa kerja ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, Filipina dan sebagainya gitu. Dan gini juga gitu. Dan orang-orang dari luar pun bisa kerja juga ke Indonesia gitu. Nah, coba ubah mindset-nya gitu. Ubah mindset bukan hanya kita bukan cuma kita menjaga tanda kutip nih, sorry nih. Bukannya kita jaga kandang gitu loh. Jangan sampai kita kalah oleh orang asing kayak gitu loh. Tapi begini, kembangkan juga kemudian pemikiran kalau orang lain bisa bersaing di negara kita, why not kita untuk bersaing ke negara lain gitu loh. Bisa loh kita social worker kita kerja di Singapura, di Malaysia, di Thailand, gitu, di Filipina, dimanapun gitu. Itu satu. Makanya kemudian gini, kemampuan berbahasa asing itu sangat penting gitu dalam menunjang nanti kemampuan kita. Gitu. Ini ada kaitannya dengan kemampuan komunikasi ya. Itu kalau dari saya tuh satu, komunikasi itu sangat penting sekali. Dan nomor 2 nih, ini mungkin hal yang saya nggak tahu, mungkin jarang dibahas atau mungkin banyak orang-orang yang tidak ngeh. Tapi menurut saya yang juga penting untuk dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa adalah attitude. Gitu. Itu nomor 1 penting banget. Karena gini, kalau ngomong pengetahuan, ngomong skill, pengetahuan sama skill itu bisa belajar, itu bisa dilatih. Tapi yang namanya attitude itu satu hal yang benar-benar benar-benar krusial gitu. Dan itu sering sekali jadi faktor-faktor penentu gitu, terutama dalam hal yang krusial. Jadi gini, kenapa di sini saya bilang attitude? Attitude di sini bukan hanya sikap dan perilaku, tapi juga termasuk mental teman-teman. Gitu. Teman-teman harus mengembangkan, teman-teman harus punya mental tidak mudah menyerah. Gitu. Teman-teman harus mengembangkan mental positif gitu. Yang dimana itu nanti akan sangat menunjang sekali teman-teman sudah masuk dunia kerja, serius. Karena begini, kalau tadi saya bilang tadi, kalau masalah pengetahuan, skill dan lain itu kita bisa belajar. Gitu. Cari orang pintar tuh banyak gitu. Tapi cari orang yang punya karakter, there's something different. Gitu. Makanya kemudian sangat penting untuk teman-teman untuk punya karakter. Gitu. Karakter di sini adalah karakter yang positif. Gitu. Karakter tidak pantang menyerah, karakter kompetisi yang positif gitu. Kemudian ya berbagai attitude positif lainnya gitu, yang dimana hal ini nanti akan jadi satu hal yang yang akan sangat krusial gitu. Ya ini kenapa saya ngomong attitude, karena saya lihat dalam beberapa kali pembahasan jarang sekali ada orang membahas ini gitu. Pasti kayak misalnya gini nih, kalau ngomong ke dunia kerja nih, pasti nggak akan jauh-jauh nanti pembahasannya rata-rata gimana sih tips lolos interview, gimana sih tips bikin CV yang bagus gitu. Sementara ini nih jarang ada orang yang membahas tentang bagaimana sih attitude harus kita miliki saat kita di dunia kerja gitu. Dan ini yang penting gitu loh. Banyak loh kisah-kisah orang-orang yang dia hanya akan memilih orang yang punya good attitude daripada orang yang pintar gitu. Kenapa? Dia pintar, tapi attitude-nya jelek, buat apa gitu. Tapi orang yang attitude-nya bagus, dia sudah pasti, insya Allah pasti akan mau untuk belajar gitu. Itu bisa dikembangkan. Itu tadi makanya kenapa teman-teman perlu untuk membangun attitude positif itu. Kayak gitu. Jadi kan di setiap generasi itu ada yang disebut dengan generasi emas. Generasi di mana pada angkatan tersebut ya, atau pada generasi tersebut tercipta sebuah inovasi yang luar biasa, tercipta sebuah gebrakan yang luar biasa. Nah, pekerja sosial dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 harusnya beberapa tahun kemudian itu harus menciptakan generasi emasnya, di mana secara legal standing udah siap. Kemudian juga para dosennya sekarang kan semakin banyak dosen-dosen muda yang menjadi staf pengajar di prodi-prodi Kesos kampus kesejahteraan sosial ya, atau di perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri. Nah, kira-kira sambil ada closing statement dari masing-masing guest speaker kita hari ini,
generasi emas Pexos itu kira-kira akan lahir atau tidak? Nah, kalaupun misalnya akan lahir, hal-hal apa sih yang menjadi pesan dari Kak Mary ataupun Kak Uga untuk menciptakan generasi emas pekerja sosial? Paling kalau misalnya tadi kalau bicara tentang generasi emas, ya tentu saja generasi emas itu akan selalu ada dan pasti akan ada. Gitu. Tinggal yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana hal-hal tadi ya soft skills tadi bisa dikembangkan kayak gitu. Makanya mungkin pesan dari saya buat teman-teman di luar sana, teman-teman yang berjuang jadi mahasiswa, kalau teman-teman punya cita-cita, kejar cita-cita itu, tapi tetap selalu membumi. Gitu. Jangan pernah kalian menggantungkan harapan kalian setinggi langit. Gitu. Tanpa kalian pernah bekerja keras. Gitu. Dan begini, percayalah, saat kalian bekerja keras, sudah tentu pasti insya Allah akan ada sebuah hadiah menunggu kalian. Jadi tetap kerja keras dan semangat. Itu aja mungkin dari saya. Iya, jadi tanpa kita mendeskripsikan para senior kita ya, jadi kan generasi emas tentunya para senior-senior kita di awal ya, mungkin juga salah satunya adalah ibundanya Kak Uga ya, yang menjadi salah satu tokoh sejarah lahirnya organisasi profesi, kemudian juga lahirnya praktek-praktek di Indonesia. Itu kan dulu kan sangat tabu gitu ya, praktek Pexos di Indonesia dan lain sebagainya. Makanya kita berharap suatu waktu tahun kapan gitu akan lahir generasi emas. Di tahun 2045 itu kita ada Indonesia emas ya. Otomatis harusnya sebelum tahun itu kita juga harus ada generasi pekerja sosial emas loh. Mungkin tahun 2025 ataupun 2030 gitu ya. Meneruskan cikal bakal lahirnya pekerja sosial di Indonesia gitu. Dari Kak Mary gimana? Oke. Berbicara tentang generasi emas, kalau dari saya sih optimis ya. Tentu kita harus optimis sebagai pekerja sosial untuk bisa menyiapkan generasi emas pekerja sosial di masa yang akan datang. Dan tentu kita juga bisa lihat bagaimana sih perkembangan profesi pekerja sosial saat ini gitu kan. Sudah ada undang-undang, kemudian juga praktik-praktik mandiri sudah banyak dilakukan oleh pekerja sosial. Jadi tinggal bagaimana pekerja sosial terus meningkatkan bagaimana keterampilan, skill-nya ya, ataupun pengetahuan dan sebagainya. Dan juga kita juga sebagai pekerja sosial harus bisa melihat bagaimana ke depan, masa depan pekerja sosial itu bisa cemerlang. Jadi bukan lagi para pekerja sosial yang punya rasa pesimis gitu, tapi kita harus kembali mengingatkan bagaimana sisi positif untuk terus optimis gitu Kak, terhadap masa depan pekerja sosial, dan itu yang sangat penting. Dan juga menjadi pekerja sosial di masa yang akan datang tentu harus mempersiapkan berbagai hal yang itu harus bisa berkaitan kan di masa yang akan datang ya. Teknologi, kemudian juga bahasa itu juga penting, dan juga karakter itu penting gitu kan. Sesuai juga dengan visi misi Gunawan ya, digital, berakhlak, internasional gitu ya. Jadi saya pikir ini penting ya bagi generasi emas di masa yang akan datang. Jadi kita harus mengasah skill itu dan tidak berpikir pesimis gitu. Jadi harus optimis dan semangat. Oke. Tak terasa waktu terus berjalan dan akhirnya kita berada di penghujung acara kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Mary dan juga Kak Uga sudah bisa bergabung di podcast yang kedua. Teman-teman, sobat sosial semua, jangan lupa untuk dukung selalu Pexos ID dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk baca juga artikel kita di www.pexos.id, atau kalian juga bisa follow di Instagram kita di @pexos.id. Saya Zaki. Saya Aina. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.